Maka itulah kenapa kepada sifat ada 15 dan sifat kepada zat ada 5. Wujud, kidam, bako, muhalafatu, lillawadis, qiyamuhu binafsihi. Maka sesungguhnya pada saat Allah itu qiyamuhu binafsihi, sementara kamu adalah merupakan makhluk yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri, sementara kamu tidak mengambil alih wujud di depan, maka berarti kamu sekarang bertanggung jawab dengan kesulitanmu itu. Kesulitanmu itulah sesungguhnya yang karena merasa wujudnya tadi semua. Padahal pada saat kamu panakkan dirimu, yang ada Allah. Pada saat kamu butakan dirimu, maka penglihatanmu penglihatan Allah. Pada saat kau tulikan telingamu, maka yang ada adalah samanya Allah. Pada saat kau bisukan mulutmu, yang ada kalam Allah. Pada saat kau matikan napasmu, itulah. Maka yang ada adalah hidupnya Allah, sahabat. Maka itulah diajarkan oleh ulama untuk melihat adalah Allah. Adalah cahaya Allah, nur Allah. Gunakanlah dua telunjukmu. Untuk mendengarkan suaranya Allah adalah samanya Allah, gunakanlah dua jempolmu. Nah, ini yang butuh guru yang untuk mengaplikasikannya. Dan untuk mengetahui adalah sebenar-benarnya rasa Allah ada menggunakan jari manis dan kelingking. Dan untuk merasakan hidupnya Allah adalah dengan menggunakan dua jari tengahmu, sahabat. Nah, inilah ya. Jadi pangkal ketidakbahagiaan adalah Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan juga selamat malam jamaah MDNH yang hadir pada malam hari ini. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita masih diberikan nafas untuk melanjutkan perjalanan kita. Semoga adalah kita menjadi lebih bahagia, lebih sejahtera adalah. Maka pada malam hari ini sahabat, dari beberapa pertanyaan yang datang kepada Abah, ya, penyebab ketidakbahagiaan kita manusia adalah karena kita merasa wujud. Sahabat, sifat wujud adalah merupakan mutlak milik Allah. Maka sesungguhnya ada khalik, ada makhluk. Maka pada dasarnya adalah makhluk ini adalah secara hakikat adalah tidak ada. Itulah yang menjadikan manusia telah merampok hak Allah, merasa wujud. Ya, karena pada dasarnya pada saat manusia dia yang ada, maka Allah melepaskan. Ingat itu. Karena kita nafi isbat. Kamu ada, Allah tidak ada. Pada saat kamu adalah melakukan sesuatu, maka Allah yang menyerah. Pada saat kamu adalah berserah, maka Allah lah yang mengambil alih pekerjaan itu. Itulah yang sesungguhnya adalah konsep la haula wala quwata. Pada dasarnya pada saat penyebab manusia tidak bahagia adalah merasa wujud, ya. Maka itulah manusia adalah datang bertubi-tubi persoalan. Karena pada saat kamu yang wujud, maka Allah Adam. Ingat itu. Allah itu sifatnya berseberangan dengan sifat makhluk. Pada saat kita yang ada, Allah yang Adam. Artinya pada saat Allah tidak ada, maka manusia adalah layang-layang putus. Adalah orang yang tidak sadar adalah menjadi Tuhan, tapi dengan segala ketidakberdayaan. Sementara Tuhan itu sahabat, karena inilah yang harus dipahami antara khalik dan makhluk. Khalik adalah pada saat kamu yang ada, karena kita adalah bukan diciptakan. Karena kita adalah ini jailun, dijadikan. Sehingga pada saat kita dijadikan, pada saat kamu yang ada, dia yang tidak ada. Itulah kenapa dikirnya la ilaha illallah nafi isbat. Maka kata baginda Nabi, Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang awal adalah yang paling afdal untukku dan nabi-nabi sebelumku adalah membawa misi la ilaha illallah. Itulah sesungguhnya la ilaha illallah yang akan membawa kepada la ilaha illahua, yang membawa kepada la ilaha illa anta. Di penghujungnya sampailah hilang dirimu. Maka penghujung dari perjalanan manusia adalah pada saat dia sudah hilang dirinya. Nah, pada saat dia merasa wujud, itulah sumber ketidakbahagiaan. Dan Allah sudah ingatkan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Artinya bertakwa adalah kan
Artinya takwa itu bukan menjalankan yang diperintah adalah dan melakukan yang dilarang. Maka disitulah manusia ada yang disebut Mu'tazilah, ada yang disebut Jabariyah, ada yang disebut Wahdatul Wujud, ada yang disebut Ittihad, ada yang disebut Hulul. Itulah. Pada saat engkau adalah yang ada, maka engkau adalah Mu'tazilah. Pada saat engkau serahkan seolah-olah adalah kamu melakukan lillah. Lillah diartikan adalah lillah, maka sesungguhnya engkau Jabariyah. Kamu ada, tapi Allah yang seolah-olah Allah yang menyuruh kamu, tapi kamu yang mengerjakan. Itu masih Jabariyah. Artinya bahwa sesungguhnya engkau hanya melihat dia. Padahal yang sebenarnya adalah kita bukan Mu'tazilah, kita bukan Jabariyah. Ya kalau seandainya kalian mengaku ahli sunnah wal jamaah, seharusnya adalah hanya perpaduan antara abid wal ma'bud dari semua. Maka disinilah sesungguhnya konsep yang didirikan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi adalah bagaimana al-abid wal ma'bud, dalang dan wayang. Tapi wayang adalah dalang, dalang adalah wayang. Pada saat ada pada posisi wayang, maka dalanglah yang goib. Tapi pada saat pada posisi dalang, harusnya wayang yang goib. Maka disinilah ketidakbahagiaan manusia disebabkan dia merasa ada, merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar, merasa berbuat. Maka inilah kemudian diaturlah tubuh kita menjadi 4 bagian: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat adalah la ilaha illallah, la ma'budu illallah, hanya untuk melihat fiilnya, harusnya. Bukan justru bukan kita yang berbuat. Pada saat kamu berbuat karena Allah, berarti itu kamu masih Jabariyah, lillah. Tapi diartikan adalah bukan diartikan lillah. Kamu berbuat karena Allah, itu pun masih syirik. Ada kamu, ada Allah yang mengerjakan. Ya, tapi seharusnya adalah ahli sunnah wal jamaah itu adalah, maka itulah tadi bagaimana berpindah peran dari isim fa'il ke isim maf'ul, dari peran wayang diserahkan kepada dalang. Maka orang yang sudah mampu berserah diri, artinya tubadil, bahwa sesungguhnya yang wujud adalah Allah, sebenar-benarnya yang ada hanya Allah, sebenar-benarnya yang hidup adalah Allah, maka engkau sebenarnya sudah ada di dalam jaminan Allah. Tadi, pada saat kamu tidak menyerah, Allah yang menyerah. Pada saat kamu yang mengerjakan, Allah yang menyerah. Pada saat kamu yang menyerah, Allah yang mengerjakan. Silakan kamu pilih mana. Kamu yang mengerjakan atau Allah yang mengerjakan. Maka itulah di dalam kaidah Sunda adalah ada bahasa adalah lumampah ulah ngalengkah, indit mari cicing. Adalah diam bersama Allah. Melihat fiilnya pada gerakan tubuhmu, melihat asma'nya pada hatimu, melihat sifatnya pada ruhmu, dan menyaksikan zatnya pada sirmu. Maka disitulah sesungguhnya nanti pada saat engkau sudah kenal dengan Allah, maka yang disebutkan adalah yang pertama, engkau ingat kepada Allah adalah secara syariat adalah dengan dzikir secara syariat dengan mengucapkan. Ingat secara syariat adalah dengan apa yang kau ucapkan dan apa yang kau berbuat untuk menyaksikan fiilnya, itu disebut dengan zikir syariat. Pada saat engkau sudah ada mengingat dengan hati, namanya adalah ingat secara thariqat, asmanya yang kau ingat. Maka di situ ada zikir ma yaqdotin, menyebutkan nama Allah di hatimu. Pada saat engkau adalah mengingat Allah adalah dengan hakikat adalah dengan rasa dohir, rasa batin, dan mengingat Allah adalah dengan ma'rifat, adalah dengan melihat segala perkara la maujudah illallah tadi semua ya. Jadi pada dasarnya sahabat, sebenarnya dalam Al-Qur'an surat An-Najm Allah nggak menciptakan miskin. Miskin itu bid'ah. Miskin itu tidak ada dari asma Allah. Maka tadi kenapa orang-orang yang merasa miskin tadi yang keluar dari sifat Allah, iri, dengki, hasud. Dari hasud adalah kemudian juga sombong. Kemudian juga adalah marah, sebetulnya itu bukan sifat Allah. Walaupun ada al-mutakabir kepada Allah, tapi itu wajar kepada Allah sombong, karena dialah yang ada sesungguhnya. Maka disinilah sesungguhnya penyebab ketidakbahagiaan manusia, karena dia merasa wujud, sahabat. Padahal wujud itulah hanya satu-satunya yang boleh dimiliki, hanya Allah yang boleh wujud. Itulah sifat nafsiyah adalah al-wujud. Sementara kita disebut oleh Allah nafs. Maka berarti sesungguhnya siapa wujud dirimu itu. Nah disinilah sisinya. Kalau kau yang ada, engkau akan menderita. Tapi kau yang tidak ada, engkau dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada saat engkau bertawakal, apa tawakal? Mewakilkan. Apakah? Disitulah tergantung kamu mewakilkannya bagaimana.
Mewakilkan adalah separuh, maka engkau mendapatkan separuh ketenangan. Mewakilkan seluruhnya, itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki mau'ud dari Allah yang Allah janjikan. Siapa yang sudah menyerah, maka aku yang mengambil alih. Tuh. Tapi manusia tidak menyerah. Buktinya manusia tidak menyerah adalah bahwa dia adalah merasa ada. Ya. Padahal pada saat dia merasa ada, itulah Allah lepaskan segala kesulitanmu. Itulah Allah adalah lepaskan kamu sehingga kamu adalah menjadi sulit tadi karena adanya kamu itu. Maka disinilah perjalanan makhluk itu adalah dari kesadaran Adam sampai ke kesadaran Ibrahim tadi semua sahabat ya. Maka mari berselancar pada malam hari ini kita kepada hikam, dan hikam sudah memberikan patokan kepada kita penyebab ketidakbahagiaan manusia adalah karena dia merasa wujud. Maka itulah Abah suka ajarkan bagaimana kita berserah diri, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqillallah. Serahkan semuanya. Tapi bukan dengan ucapan. La hayyun sesungguhnya ada, aku tidak hidup. Karena Allah itu muhalafatul lil hawadis, artinya apa? Sifat Allah itu berseberangan dengan sifat makhluk. Itulah tadi, pada saat kamu yang hidup, Allah mati. Ini bahaya. Padahal Allah lah yang punya daya kekuatan. Pada saat kamu mendengar, maka berarti Allah budeg. Dan tadi, sementara Allah itu muhalafatul lil hawadis. Berarti kalau Allah, sesungguhnya kamu yang mendengar, Allah yang budeg. Nah, inilah bahaya. Sehingga telingamu tidak mampu mendengar rezeki yang besar dari Allah. Kenapa? Karena engkau sekarang adalah telinganya menjadikan telingamu itu. Dari semuanya, ya. Jadi, inilah yang sahabat, yang harus kita, kenapa harus ngerti A'yan Khorziah, sifat Adam pada tubuhmu ada 7 sifat ma'ani. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Ada 7. Dan juga adalah A'yan Sabitoh, sifat ruhmu adalah kaunuhu aliman, kaunuhu ilma, kaunuhu semuanya. Sami'un, qadirun, tadi alimun, hayyun, tadi semua. Maka itulah kenapa kepada sifat ada 15 dan sifat kepada zat ada 5. Wujud, kidam, bako, muhalafatu, wadis, qiyamuhu binafsihi. Maka sesungguhnya pada saat Allah itu qiyamuhu binafsihi, sementara kamu adalah merupakan makhluk yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri, sementara kamu tidak mengambil alih wujud di depan, maka berarti kamu sekarang bertanggung jawab dengan kesulitanmu itu. Kesulitanmu itulah sesungguhnya yang karena merasa wujudnya tadi semua. Padahal pada saat kamu panakkan dirimu, yang ada Allah. Pada saat kamu butakan dirimu, maka penglihatanmu penglihatan Allah. Pada saat kau betulikan telingamu, maka yang ada adalah samanya Allah. Pada saat kau bisukan mulutmu, yang ada kalam Allah. Pada saat kau matikan napasmu, itulah. Maka yang ada adalah hidupnya Allah, sahabat. Maka itulah diajarkan oleh ulama untuk melihat adalah Allah. Adalah cahaya Allah, nur Allah. Gunakanlah 2 telunjukmu. Untuk mendengarkan suaranya Allah, adalah samanya Allah. Gunakanlah 2 jempolmu. Nah, ini yang butuh guru yang untuk mengaplikasikannya. Dan untuk mengetahui adalah sebenar-benarnya rasa Allah ada menggunakan jari manis dan kelingking. Dan untuk merasakan hidupnya Allah adalah dengan menggunakan 2 jari tengahmu, sahabat. Nah, inilah ya. Jadi pangkal ketidakbahagiaan adalah adanya dirimu. Pangkal ketidakbahagiaan kamu merasa wujud. Kau rampok wujud sehingga selebihnya Allah. Karena berarti kalau kau sudah wujud, otomatis Allah yang tidak wujud, maka hilanglah pertolongan Allah pada dirimu, sahabat. Ya, dan disinilah sesungguhnya konsep dari awal. Kenapa Syaikhullah berkata, arih nafsaka minat tadbir, fama qoma bihi ghairuka anka, la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur. Karena tadi kalau merasa wujud kamu akan mengatur. Sehingga tadi, kenapa merasa miskin? Pasti karena merasa wujud. Kenapa merasa kaya? Pasti merasa wujud. Kenapa merasa soleh? Pasti karena merasa wujud. Kenapa merasa juga maksiat? Pasti merasa wujud. Karena orang yang sudah hilang wujud, dia tidak akan pernah merasa taat dan tidak pernah merasa maksiat. Tidak pernah merasa mulia dan tidak pernah merasa hina. Dari sinilah persoalan manusia, sahabat. Pahami, ya. Jadi jangan hanya ucapan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadir. Itu aplikasikan. Dan itulah yang dilatih oleh Allah pada kita dalam wudu syariat. Kita mencuci tangan. Sesungguhnya yang kau cuci itulah bukan tangan, tapi adalah di situ Allah menyadarkan tentang kudrat iradat Allah. Sesungguhnya geraknya tangan kamu itu bukan milikmu. Maka walaupun orang masih hidup, terkadang tangannya setruk, Allah yang ngasih tahu sehebat apapun iradah kamu. Tapi pada saat nggak ada
kudrat dariku, maka tanganmu tidak bisa terangkat, mulutmu tidak keluar kalam. Itulah orang setruk mulutnya nggak bisa ngomong, orang setruk tangannya nggak bisa ngomong, bahkan setruk di otaknya, hilanglah kesadaran sepenuhnya. Nah inilah Tuhan sesungguhnya sedang menyadarkan kepada kita tentang semua ini. Silakan, semua pilihanmu. Kau ingin merasa wujud, tapi kau adalah Allah yang menyerah, atau kau yang menyerah, Allah yang mengambil alih. Silahkan. Dan ketidakbahagiaan manusia disebabkan dialah yang bekerja, dialah yang hidup, dialah yang segalanya. Akibatnya Allah lepaskan dirimu. Karena dia nafi isbat, kamu ada, dia tidak ada. Kamu bekerja, dia tidak bekerja. Tadi padahal dialah yang kaya, dialah Al-Ghani, dialah Al-Mughni, dialah Ar-Razzaq, dialah Al-Fatah. Coba. Dan konsep Abah 30 tahun, 20 tahun adalah dengan la haula wala quwata, maaf kata Abah juga. Sampai Abah menguji Tuhan. Abah senang menguji Tuhan sekarang. Tadi semua. Dan dia memang senang. Tuhan menguji dirinya. Begitulah sebenarnya. Pada saat kita sholat hanya melihat fiilnya. Pada syariatmu aku melihat fiilnya. Pada syariatku aku melihat fiil Allah. Di hatiku aku melihat asma Allah. Di ruhku aku melihat sifat Allah. Dan pada syirku aku menyaksikan zat Allah. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami kehidupan. Ya. Maka bagaimana mengatur nafasmu keluar masuk syirullah nurullah. Disitulah kesadaran sepenuhnya. Nah orang yang sudah demikian, apapun kegiatannya sudah sholat. Tadi semua, sampai pun sholat. Sadar kepada nafas, setiap aktivitas keluar masuk nafasmu adalah sholat. Maka itulah kata baginda Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya hati. Nah inilah, berarti kalau hadir itu, kalau dia hadir, hanya ada dia hadir kalau kamu tidak hadir. Nafikan dirimu. Isbatkan pada Allah. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, Abdul ma'akul tu'ana wan nabiyuna min qabila. Ini ada orang dikir la ilaha illallah bertorikot. Dikir la ilaha tapi yang ada dia. Dengan tujuan menjajah Tuhan supaya kaya, kan itu. Itu adalah kedoliman yang luar biasa. Ya. Nah inilah ya. Maka banyak orang bertorikot, manakib, khotaman, tapi nggak ada hasil sama sekali. Karena dia yang ada, yang dikir dia. Padahal Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Kullu syai'in yarju ila asali. Kembalikan segala sesuatu pada diammu kepada Allah, pada gerakmu pada Allah, pada hidupmu pada Allah, pada matimu. Darraw wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Terus mau apa kalian? Jadi sekali lagi kata Abah, 1.000.000%, 1 miliar persen penyebab ketidakbahagiaan adalah kamu merasa wujud. Itulah akhirnya karena kamu merasa ada, datanglah ujian berturut-turut. Karena engkau adalah telah merampok hak Allah dari semua. Muncullah sifat miskin. Pada Allah tidak punya asma miskin. Karena kamu mengambil hak dia. Hidup dia. Wujud dia. Sehingga kamu adalah timbullah masalah. Itulah kata Allah, man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang siapa melalaikan dzikir dari semua. Ya, melalaikan ingat. Bukan menyebut-nyebut. Banyak orang menyebut-nyebut Allah, Allah, Allah. Tapi tetap tidak sadar hadirnya Allah. Sama saja orang bilang nasi, nasi, nasi. Tetap aja lapar. Karena nasi yang kamu sebutkan itu bukan nasi. Hanya bunyi suara huruf nasi. Dan juga ditulis oleh kamu N-A-S-I. Itu bukan nasi, tulisan nasi. Maka juga tidak mengenyangkan. Maka disinilah harusnya adalah bagaimana hadirkan dia adalah dengan nafikan dirimu. Begitu caranya. Tadi semua. Kalau kamu yang ada, dia yang tidak ada. Kalau kamu yang hidup, dia yang mati. Kalau kamu yang mendengar, dia yang budeg. Kalau kamu yang melihat, dialah yang buta. Itulah Allah bersabda, berfirman dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Jika seorang hamba dia telah mati, telah mencintaiku. Bagaimana hamba yang mencintai Allah? Yang dia berserah diri kepada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Sahabat. Maka syaitanlah baka ari nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari mengatur. Tadi. Karena orang yang merasa wujud akan mengatur. Tapi orang yang sudah fana, dia tidak akan mengatur. Tadi semua adalah fama qoma bihi ghairuka anka. Apa yang telah dilaksanakan oleh selainmu adalah la takum bihi nafsika, tidak usah lagi kamu kerjakan. Tuh. Sebenarnya Allah itu sangat sayang 1 miliar kali pada kita. Hidupnya hidup dia. Kalau kamu sadar kepada hidup itu, sesungguhnya yang membuat
Yang memakaikan kamu baju yang hidup, yang bisa kamu cebok dia, yang menyuapi kamu juga dia. Semuanya, dari semua. Yang masak nasi pun dia, nasinya dia juga, dendengnya dia juga, apinya dia juga. Coba, tinggal mau kamu menyadari sebenarnya yang ada siapa, itu saja. Ya, maka disitulah sesungguhnya kullu syai'in halikun ila wajhahu, segala sesuatu adalah, silakan. Jadi intinya adalah orang yang berhasil menafikan wujudnya dialah yang bahagia dan dialah bisa pulang. Maka penghujung perjalanan manusia itu adalah hilang dirinya. Itu ya, bukan hulul, bukan itihad. Jadi ada orang yang menuduh hulul, itu menunjukkan ya, bagaimana mungkin Allah dan kamu bersatu kalau kamu yang ada dia tidak ada. Itu saja patokannya. Ya, jadi bukan berarti kamu dan dia. Makanya kenapa lillah itu bukan lil ilah. Bukan saya lillah kan ta'ala. Tetapi kamu ada, itu artinya dua wujud. Kamu wujud, Allah wujud. Itu bukan lillah namanya. Ya, pahami ya. Maka apa yang sudah dirancang oleh Allah untukmu, maka itulah kenapa satu hal ingatkan, ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Sesungguhnya lah perjuangan kamu yang sungguh-sungguh inilah akhirnya karena kamu yang wujud, sementara kamu nggak ngerti mana yang baik menurut kamu dan mana yang baik. Wasya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu baik itu ternyata buruk menurut Allah, boleh jadi yang kamu buruk itu ternyata baik. Nah inilah kenapa kita harus pasrah, tawakal pada Allah. Tapi tawakal pada Allah itu ada berpasrah, itu bukan menyerah, tapi bekerja dengan Allah, menyaksikan Allah, pilih Allah, menyaksikan pilih Allah kepada yang jadi nelayan, yang sebenar-benarnya nelayan itulah hidup, yang sebenar-benarnya jadi petani juga hidup, sebenar-benarnya yang jadi satpam itu hidup, dan yang mencuri juga hidup, karena kalau nggak hidup nggak bisa mencuri, dan satpam pun nggak bisa nangkap kalau dia nggak hidup. Maka sesungguhnya hanya permainan yang hidup, dan dialah yang ada. Maka sesungguhnya dunia ini kata Abah juga adalah hanya dunia panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara dari semua. Inilah dunia adalah merupakan dramanya Tuhan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini hanyalah la'ibah, hanyalah permainan walahun. Dan ada laha, sahabat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah sutradaranya sebenarnya. Allah proyektornya, Allah layarnya, Allah pemainnya sebenarnya. Kalau kalian ngerti, ya. La ilaha illallah itu begitu. Akulah layarnya. Akulah kisahnya, akulah yang kameramennya, aku juga yang jadi pemainnya. Tapi kenapa pemainnya berganti-ganti nama? Biar nggak bingung. Tadi semua, ya. Kalau seandainya syuhudul kasroh bil wahdah dikasih nama, semuanya Allah, Allah, Allah bingung. Tadi semua. Mau kemana mas? Mas Allah mau kemana? Mau ke Allah. Emang sama siapa? Sama Jang Allah. Mau ketemu siapa? Wa Allah. Tadi semua. Dia anak siapa? Anak Allah. Terus begitu. Lihat. Maka digantilah. Namanya lain-lain. Tadi syuhudul kasroh bil wahdah itu adalah wahdaniyat bil asma. Maka walaupun namanya banyak tapi namanya itu satu, dituju pada satu nama Allah. Ingat itu. Maka fatalaqqa Adam disuruh mengatakan asma akulah, Allah mentalkinkan seluruh nama-nama, padahal nama itu berasal dari nama yang satu. Tadi ya. Sahabat pahami ya. Maka itulah akhirnya manusia tidak mengerti apa yang dilakukan. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Jadi sekuat apapun ya kamu melakukan adalah, maka kamu tidak akan, akhirnya kamu ada membuang-buang waktu. Jadi melakukan perkara yang, mengejar perkara yang dijamin, wa taksiruka bima tuliba minka, tapi kau melalaikan perkara yang disuruh, dalilun alantimasi al-basir. Itulah manusia sekarang buta. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Giliran taat merasa soleh, giliran salah merasa maksiat. Inilah kebodohan. Mana ada? Semua kerajaan wayang itu hanya satu dalang. Satu dalangnya, satu fiilnya, satu asmanya, satu sifatnya, dan satu zatnya. Tapi kenapa wayang itu berganti-ganti nama? Ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa, ada Bima, ada Yudhistira, biar nggak bingung. Kalau dinamain Arjuna, semua bingung. Ya, atau dinamain Allah, semua bingung juga. Tadi, yang lucu, kasih punakawan, cepot, ya Allah juga. Dawalah, ya Allah juga. Tadi yang lucu dia. Inilah wahdaniyatil af'al, wahdaniyatil sifat, wahdaniyatil zat. Yang harus kita pahami.
totalitas, dorro wala naf'an wala mautan wala nusur. Maka dikatakan, ya. Maka tadi banyak orang yang berjalan menuju Allah itu dengan kekuatan dirinya. Mustahil, sahabat. Disitulah manusia tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali oleh Allah. Tapi manusia bersandar pada amal, bersandar pada ilmu, bersandar pada ilmu ma'rifat. Tidak ada. Itulah hadis kursi kata Allah. Kalau kamu berjalan kepadaku dengan amalmu, maka akan hisab amalmu itu. Dan pasti tidak akan ada di sisi Allah. Dijamin. Karena Allah sudah menghitab tadi semua. Wahum yasabuna annahum. Apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Apapun yang kamu lakukan. Tapi kalau kau tidak menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu, asma Allah pada hatimu, sifat Allah pada ruhmu, dan zat Allah pada sirmu, maka segalanya adalah sia-sia. Maka itulah bagi orang yang sudah mematikan dirinya, nggak peduli dengan amal. Mau amal sedikit, mau amal banyak, pada saat Allah pada dasarnya orang yang kenal Allah itu Allah yang mengenalkan dirinya. Kenapa Allah mengenalkan dirinya? Pada saat kamu sudah taholli, lepaskan keberadaan wujudmu, lepaskan keberadaan tadi, penyerahan dirimu. Ya. Maka tadi kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu qataltu. Seorang hamba yang sudah adalah mencintaiku. Bagaimana mencintai Allah? Mengembalikan sifat wujud pada Allah. Kembalikan sifat sama, basor, kalam, la hayyun, la ilmun, la sami'. Itulah orang yang mencintai. Maka Allah berkata, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Siapa seorang hamba mencintaiku, aku bunuh dia. Maka sekarang penglihatan itulah nafi isbat. Kalau kamu yang buta, maka dia. Maka kau akan mampu melihat ilmu Allah sekarang apapun yang kau lihat. Karena matamu sekarang sudah jadi Jibril. Jabaroil. Il itu Allah. Jibril itu penglihatan Tuhan sebetulnya. Yang mampu menjabarkan, yang mendidikmu. Itulah tadi. Orang yang sudah mengerti, akhirnya mengerti. Ternyata Jibril itu adalah Allah. Pada saat tugasnya memberikan kamu faham, maka dialah Jibril. Pada saat tugasnya memberikan rezeki, dialah Mikail. Allah juga. Masa ada Allah qiyamu binafsini, ada Allah di Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Allah semua. Malaikat karubiyin, malaikat ruhaniyin, malaikat kiraman. Ya Allah semua. Coba pahami oleh kalian. Masa Allah itu? Kan tadi. Allah itu hanya ada dengan sendirinya. Maka kenapa di dalam hikmah yang ke-37 yang Abah sering ulang-ulang bahwa sesungguhnya kana Allahu wala syai'amah wa huwal ana alaihi ma alaika. Dahulu Allah ada dia yang sendiri, hari ini pun dia tetap sendiri. Karena kehidupan inilah hanyalah fata morgana. Wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Hanyalah fata morgana. Mataul ghurur itu mata morgana. Kelihatan ada tapi nggak ada. Buktinya bahwa kehidupan ini tidak ada pada saat kamu tidur. Maka kamu hilang nama kamu. Kamu nggak tahu lagi siapa dirimu. Bahkan kamu nggak ngerti kamu laki-laki atau perempuan. Kamu nggak ngerti udah menikah atau enggak. Kamu nggak ngerti kaya atau miskin. Kamu nggak ngerti sakit atau sehat. Itulah menunjukkan sebenarnya pada saat jiwamu digenggam, sebenarnya kamu tidak tahu, tidak ada. Itu sebetulnya Allah sudah mengajarkan tadi semua. Ya. Maka kenapa orang tidur bisa demikian? Karena orang tidur adalah sudah berserah diri. Ya, sudah. Matanya ada, tapi tidak melihat. Telinganya ada, sudah tidak mendengar. Mulutnya ada, sudah tidak berkalam. Hidungnya, tadi semua. Tapi dia tidak menyadari bahwa napas itu milik dia. Maka masuklah dia ke alam lorong dalam mimpi. Sesungguhnya pada saat kau panakkan tubuhmu, maka engkau, itulah kenapa pada saat tidur kita mimpi. Karena tubuhmu sedang keadaan lemah, sedang mati, sahabat. Seorang preman sekalipun tidak akan pernah merasa jago. Seorang presiden, jenderal sekalipun yang jago perang, pada saat tidur dia tidak berdaya. Sahabat, pahami ya. Maka itulah bagi orang-orang yang sudah mengerti hukum Allah, tidak peduli amalnya kayak apa. Maka tadi, Robi Hadawiyah Jablay jadi wali. Syekh Syiri Sakoti, rampong pembunuh jadi wali. Syekh Fudail bin Iyad, Syekh Habibil Ajami, Syekh Syiri Sakoti, Umar bin Khattab, dan ribuan lain para aulia Allah yang datang dari jalur maksiat. Karena dia tahu sesungguhnya sebenar-benarnya mereka adalah Allah, sahabat. Maka di hikmah yang ke-8, idza fatahala kawijatan minat ta'arufi fala tubali ma'ha in qalla amaluk fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah telah membuka pintu ma'rifat bagimu, maka hiraukan, ya, jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu tidak ada. Bahkan kamu sudah maksiat. Sebenarnya kalau kamu baca kisah Musa sendiri bingung, kenapa ya Allah kau tunjuk aku jadi rasul? Musa itu orang penjahat.
Musa itu bukan orang baik. Dan dia sendiri bertanya, kenapa kok aku yang dipilih? Aku ini bukan orang baik. Itu maka dikasih Harun dari semua. Jadi intinya Allah mengangkat Rasul dari siapapun. Kalau Allah mengangkat dia seorang aulia dari siapapun. Dan wali yang datang kepada Allah dari kemaksiatan lebih banyak daripada wali yang datang dari ketaatan. Kenapa? Karena pintu kemaksiatan di penghujungnya akan membawa manusia sesungguhnya adalah berserah diri pada Allah, pasrah. Tadi pada saat engkau sudah menyerah, itulah sesungguhnya orang akan diangkat oleh Allah. Maka itulah kadang-kadang Allah buat kamu tersungkur dengan kerugian, dengan masalah, dengan apa, supaya kamu ujung-ujungnya menyerah. Sebenarnya. Jadi kalau kamu diuji, jatuh kamu bangun, jatuhkan lagi bangun, jatuhkan lagi bangun. Akhirnya kamu, ya Allah, ya Rabb, aku mohon ampun. Rabbi firli, gitu kan tadi semua. Ya Allah, ampuni aku. Dan barulah kamu sadar, sesungguhnya kamu tidak ada, sesungguhnya kamu lemah. Tapi kalau kamu dikasih ilmu, muasa ilmu, kasih taat, wah makin soleh. Dikasih lagi amal, bisa tahajud, bisa apa, makin merasa mulia. Inilah pintu kehinaan di sisi Allah. Akhirnya manusia tidak sadar. Jadi iblis adalah di sisi Allah dari semua, merasa mulia. Ya, inilah yang harus pahamkan tadi. Bagi seseorang, bagi Allah mengangkat seseorang tadi, makanya tadi terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan tegusukana durukan pesat gobang kabuyutan. Terang-terang kolentrang hidup kita seperti perang tiap hari. Berata yuda pada diri kita, ada Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Antara 5 Pandawa dengan Kurawa. Pandawa adalah pada saat kamu adalah ada di dalam kepalamu. Kurawa adalah segala keinginan-keinginanmu. Tapi pada saat orang itu bersandar pada Kurawa, maka manusia nggak sadar sesungguhnya dia berada di dalam. Maka kenapa Kurawa kalah dengan Pandawa? Karena Pandawa bersandar kepada Krishna, pada Tuhan, menyandarkan, dia menyandarkan la hayyun la ilmun la samiun. Itulah Pandawa. Sementara Kurawa, ini senjataku, ini kekuasaanku. Maka ciri manusia dalam kehidupan ini yang jadi Kurawa adalah dia yang sholatnya cari pahala, yang ibadahnya cari surga, yang selalu manakibnya mencari dagangnya supaya rame. Zikir la ilaha illallah, mudah-mudahan tadi yang nganggur jadi kerja. Inilah contoh Kurawa. Dari semua. Yang demikian itu tidak akan pernah menang dalam kehidupannya. Inilah yang harus disadari oleh kita. Akhirnya kita manusia dalam posisi itu dia tidak menyadari bahwa pada dasarnya, dan itulah yang dikatakan idin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Tanamlah keberadaanmu di dalam tanah keterasingan. Matikan dirimu, panakan dirimu, karamkan dirimu. Di sinilah ya yang dia sampailah pada titik la haula wala quwata illa billah. Karena kalaupun kamu melakukan amal, al-amalu suarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'ihlasi fiha. Amal itu hanya kerangka tegak, hanyalah patung, hanyalah bangkai. Sementara rohnya amal itulah ikhlas. Tadi pada saat amal yang melakukan dirimu, maka tidak ada amal di sisi Allah. Tapi pada saat engkau serahkan dirimu pada Allah, maka yang beramal itu Allah. Walaupun sedikit, tapi kalau yang beramal Allah, besarlah di sisi Allah. Pahami ya sahabat dari. Maka di sinilah dikatakan adalah oleh Syatu'ilah adalah kaifa yusyriku qalbun suarul aqwanu muntabi'atun bi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisa tadi. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar dunia terlukis pada cermin hati. Karena kamu wujud, muncullah cermin hati. Merasa miskin, merasa susah, merasa apa. Begitu gagah, merasa gagah. Begitu punya jabatan, merasa punya jabatan. Begitu punya ilmu, merasa jadi kiai, jadi ulama, jadi mama, jadi buya. Akhirnya nggak sadar jadi iblis, jadi ana khairun minhu, lebih pintar dari orang lain. Disinilah enaknya konsep al-mutu antar kamu dakwah kayak apapun tidak akan pernah merasa pintar karena kamu sudah menafikan dirimu. Maka insya Allah tidak akan butuh apa-apa, tidak butuh pemberian, tidak butuh penghormatan, tidak sakit diinjak, tidak hina disesatkan. Silahkan buat abah saya kau hinakan, sesatkan. Sudah tidak ada lagi karena aku sudah mati. Pahami ya? Kaifa yusyriku qalbun suarul aqwanu min tabi'atun fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukab. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah kalau yang ada kamunya wujud. Sementara yang bisa membawa kepada Allah hanya Allah, dan kamu hanya bisa dibawa oleh Allah kalau kamu Adam. Itu tadi, man arafa nafsahu bil Adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa kenal dirinya yang tidak ada, dia kenal Tuhannya yang ada. Sahabat. Ya, maka disinilah konsep
adalah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan. Karena orang yang sudah mati dia akan sadar sepenuhnya al-kaunu kullu zulmatun wa innama anarahu duhurul haqqi fihi faman ra'a al-kauna wa lam yashhadu fihi au indahu au qablahu au badahu faqad awaza wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asari. Dari semua alam dia sudah mengerti dirinya adalah alam, maka semua alam itu mati, dirinya juga mati. Aku nggak ada, yang ada Allah. Maka melihatku karena basori, mendengarku adalah samanya. Kalam yang keluar dariku adalah kalamnya. Karena tadi, insya Allah orang yang sudah mematikan dirinya, maka innakum syataroda robbakum ayyana. Maka tadi dia akan mampu melihat Allah dengan jelas. Man aropa nafsahu, faqad aropa robbahu. Wa man aropa robbahu, fasadal jasad. Barang siapa kenal dirinya, kenal Robnya. Siapa kenal Robnya, hancurlah dirinya, fanalah dirinya, karamlah dirinya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya yang tidak ada fana, maka dia kenal dengan Tuhannya yang baqa. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Dia adalah al-kaunu kullu zulmatun, dia adalah tidak ada, dia adalah mati, dia adalah halikun semuanya. Maka sekarang yang ada adalah dia. Itulah innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Seorang hamba yang sudah tidak memiliki merasa wujud, maka akulah wujudnya sekarang. Nah itu la maujuda illallah, la ilaha illallah, la mabuda illallah, la ilaha illallah adalah la maksuda illallah, la matluba illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa anna. Kalaupun sholat dia sudah tidak akan pernah merasa sholat, kalaupun zikir dia sudah tidak lagi merasa berzikir, karena yang ingat Allah hanya la yadhkurullah illallah, yang bisa ingat Allah hanya Allah. Yang bisa sholat pada Allah, la sholata illa, apa yang katakan adalah ya Muhammad anna rabbaka usolli, akulah Tuhanmu yang sholat. Berarti akulah Tuhanmu yang sholat, akulah Tuhanmu yang masak, akulah Tuhanmu yang memakai baju padamu, akulah Tuhanmu yang membuat engkau melihat, akulah Tuhanmu yang membuat engkau, akulah Tuhanmu yang masakkan kancing, yang menggosok gigimu, yang menceboki kamu, bahkan akulah Tuhanmu yang melayanimu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Setiap saat, apapun yang aku lakukan, sebenarnya engkau adalah mengikuti apa saja yang aku lakukan. Tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Tadi semua. Maka hadirkan aku tadi. Palias wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka hadirkan aku, doa itu da'u, hadirkan aku biar aku minta padaku. Karena aku wujud, engkau Adam, tidak bisa kamu yang Adam minta kepada yang wujud. Maka seharusnya yang adalah minta kepada yang ada. Jadi kalau kamu yang ada, berarti aku tidak ada. Bagaimana kau akan minta kepada siapa? Karena inilah Allah muhalafatul hawadis. Inilah Allah nafi isbat. Inilah la ilaha illallah. Kalau kamu yang jadi ilah, Allah tidak ada. Nah, inilah persoalan. Itulah istilah Musa, Fir'aun, Namrud, Ibrahim, Iblis, Adam. Gitu. Kalau Adam yang tidak ada, yang ada Iblis. Kalau Musa yang tidak ada, Fir'aun yang ada. Kalau Ibrahim yang mati, yang ada Namrud. Pahami ya tadi semua. Maka kita harus mampu menyaksikan sang hak. Maka pada saatnya adalah menyaksikan yashhadu fihi au indahu au qablahu, padanya, ketika melihatnya, sebelum, ketika, dan setelahnya. Silakan, tergantung level ma'rifatmu. Karena kebutaan dirimu itulah akhirnya kita terhalanglah pada saat kamu yang ada. Maka mimma yadulluka ala wujudi qahri subhana an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Di antara bukti bahwa atas adanya kemakuasaan Allah, dia menutupimu dengan keberadaan wujudmu itu dan kewajahan adanya wujud alam. Pada saat yang ada kamu, maka kamu akan digonjang-ganjing dengan tagoyurnya alam. Berubahnya kamu menjadi tua. Tadi semua, yang tadinya kuat sekarang lemah. Yang tadinya mata jelas sekarang lamur. Engkau sudah mulai tidak ridho. Pada saat tadi budegnya telingamu, yang dulu waktu jelas, sekarang mulai budeg. Kamu adalah protes. Karena engkau tidak menyadari siapa yang ada. Inilah penyebab ketidakbahagiaan. Ya, maka banyak hikam nanti selanjutnya. Kaipaya itasawwaru ayyajiwa syawahwalladhi doharo bikulli syai'in. Huwallazi adharu kullu syai'in kaifa yatasawwaru ayyuba syai'un huwallazi dhaharu bi kulli syai'in kaifa yatasawwaru ayyuba syai'un huwallazi dhaharu fi kulli syai'in. Coba
Bagaimana dibayangkan Allah itu adalah bagaimana dibayangkan, pada mungkin Allah menghijabnya padahal dialah yang menampakkan sesuatu. Bagaimana sesuatu adalah akan menghijabnya padahal dia nampak pada segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu menghijabnya padahal dia nampak pada segala sesuatu. Di penghujungnya tadi ada teman dikatakan apa? Wa kaifa yutasawwaru ayyuhu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bahkan kalau tidak ada dia, tidak ada sesuatu. Coba, ini yang harus kamu sadari untuk konsep kamu berubah. Untuk sampai kepada kamu tawakal yang sempurna. Karena pada saat engkau tawakal yang sempurna, maka engkau akan dijamin oleh dia, sahabat. Ya. Maka inilah dikatakan dalam ma taraka fil jali syai'an man arada ayah dusa fil waktu ghairu ma adharahu Allahu fihi. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang dia tidak ada bersamamu. Segala sesuatu ada karena adanya Allah. Pahami itu, ya. Kemudian dijelaskan lagi dikatakan adalah tolaba kami itu ittihamun lah wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillatihi hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Tadi karena kamu yang wujud, kau meminta, kau nuduh pada dia. Tadi semua. Makanya doa kamu itu WA-nya sudah dikirimin tapi nggak contreng-contreng. Karena kamu yang ada. Bagaimana mungkin kau mengirimkan doa? Kamu yang ada, dia ada. Pada saat kamu ada, dia tidak ada. Pantes WA kamu adalah bulat terus, nggak contreng. Tadi semua. Kalaupun udah contreng dua, belum biru. Karena tetap kesempurnaan pertawakalmu kurang. Tadi semua. Padahal kalau sudah kirim WA, langsung biru, langsung ada jawaban. Sebenarnya Allah itu kontan. Tadi semua. Maka dohirkan, kamu gigit garam langsung asin, kamu gigit gula langsung manis, kamu gigit cabai. Itulah Allah sebenarnya, kontan. Nggak pernah ada yang dianjuk oleh Allah itu. Masalahnya tadi, bagaimana mungkin kamu yang wujud akan meminta pada Allah yang wujud? Berarti dua wujud, syiriklah. Maka di situ ada syirik jali pada tubuhmu, ada syirik khofi pada hatimu, ada syirik syir pada ruhmu. Sehingga tadi, inilah yang harus diluruskan oleh kita, ya. Tolabuka minhu ittihamun lah, engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu. Bagaimana kau mencari Allah? Itulah kenapa orang yang mencari Allah tidak akan ketemu. Karena yang mencari itu yang dicari. Tadi semua. Kalau kamu namanya Usman, coba kamu cari Usman kemanapun, ke Afrika. Usman mencari Usman, nggak ketemu. Walaupun ke langit ketujuh, Usman mencari Usman. Allah mencari Allah, nggak ketemu. Coba lari pada diri, hilangkan dirimu, ya, maka engkau akan bertemu dengan dia di kampungmu tadi semua, ya, di tubuhmu itu tadi semua. Tapi setelah kamu matikan dirimu, innakum adalah lantara rabbakum, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu akan melihat dia kalau kamu mati. Tadi yang sudah kamu serahkan tadi semuanya. Wa talabuka li ghairi likillati hayaika. Engkau mencarinya menunjukkan engkau meminta kepada selainnya karena sedikitnya rasa malumu kepadanya. Wa talabuka min ghairi wujudi bu'dika anhu, dan engkau mencari kepada selainnya adalah karena kejauhanmu darinya. Tadi coba bayangkan sahabat, inilah sungguh menggelikan bagi orang yang ma'rifat menyaksikan orang mencari kepada yang selain Allah. Tadi semua, ya. Inilah maka dikatakan, sadarilah napas yang masuk keluar kepada kita. Disitulah sesungguhnya engkau akan menemukan takdir Allah. Tadi semua. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada satu napas yang kau hembuskan kecuali terdapat takdir. Dan tadi lewat syirullah, nurullah. Kamu merasa dirimu ada, tapi kenyataannya Allah itu selalu ada bersamamu. Tapi dia terhijab oleh dirimu, keberadaan dirimu. Allah tidak akan terhijab oleh apapun. Tapi kamu terhijab oleh keberadaan dirimu. Karena kamu wujud, Allah wujud. Maka tidak mungkin kau berdoa kepada Allah yang wujud dengan kamu yang wujud. Karena tadi, berdoa itu harus minta kepada Allah yang wujud, tapi kamunya Adam. Tadi semua. Seperti nggak mungkin lampu ini nyala. Kecuali yang satu setrum, satu masa. Coba kamu setrum dengan setrum. Pasti tidak akan ada nyala. Kipas itu tidak akan muter pada satu setrum dengan setrum. Inilah. Napikan dirimu sebagai masa, dia akan Allah yang ada, yang hidup setrum. Maka napikan kamu adalah da'aya da'u, itu hadirkan Allah.
Bagaimana menghadirkan Allah? Panakkan dirimu, matikan dirimu. Bagaimana cara mematikan? Tahan nafasmu, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Latih. Sesungguhnya Allahu hakun dalam hatimu. Allah lah yang hak itu. Allahu hayyun. Allah lah yang hidup itu. Allah hakun, Allah hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Maka dia akan hadir bersamamu. Kalau dia sudah hadir, maka selesailah segala urusanmu. Karena segala persoalan itu kegelapan, dan obat kegelapan adalah cahaya. Dan Allahu nur, Allah lah cahaya itu. Maka pada saat bersama Allah, hilanglah segala kesulitan sebenarnya. Kenapa kamu nyebut-nyebut nama Allah tapi tidak hilang kesulitanmu? Karena engkau masih wujud. Engkau ini harus dilatih oleh dirimu. Ya, mamin nafasin tubdihi ila walau qadarun fika yumdihi. Maka tiada satu nafas kau hembuskan kecuali pada yang terdapat takdir yang dia melakukan. Kita lalikan ya. Maka akhirnya latas tagribu ku al akdari madum fi hadidar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun natiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Selama engkau berada di dunia, selama engkau menjadi wujud, selama engkau merasa ada, itulah kesukaran akan muncul pada dirimu. Percaya. Jadi kesukaran, kesulitan, masalah karena engkau ada. Itu saja masalahnya. Coba kalau engkau nggak ada. Bahkan kalau kamu sudah la haula wala quwata, maksiat seluruh dunia kamu perkosa dan bunuh, tapi kau serahkan semua pada Allah. Apa yang bisa dilakukan? Karena semuanya Allah. Maka inilah kecerdasan orang-orang yang sudah jadi wali dari pintu maksiat. Dia mampu menyaksikan Allah dalam kemaksiatannya. Aman dia. Tapi orang seperti Barsiso, Balaam bin Baura, justru tidak mampu menyaksikan Allah dalam ketaatannya. Celakalah dia. Karena bagi Allah itu bukan tentang taat dan maksiat, tapi mampu melihat Allah dalam tadi taat atau maksiat. Cuma sayang dalam taat biasanya orang jarang melihat Allah. Marah dia sebaliknya yang ada. Aku yang soleh, aku yang taat, aku yang ini. Tetapi pada saat orang berbuat maksiat, justru dia di penghujungnya dia akan menyerah. Dan hari dia mampu menyerah. Pada saat dia menyerah itulah Allah yang mengambil alih. Pada saat dia berserah, menyerah karena punya masalah, sahabat. Ya. Maka inilah latas tribuku al akdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wajibun atiyah. Jangan kau merasa aneh dengan terjadinya kesukaran selama kamu ada wujud itu, ya. Dan inilah yang harusnya kita rubah dalam diri kita, ya. Kalau demikian maka dikatakan lagi mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidak akan tertahan pada saat dia Allah yang wujud meminta kepada dia Allah yang wujud. Ada kepada yang ada. Kalau kamu ada, Allah yang Adam berarti. Bagaimana kau? Kenapa manusia itu doanya nggak diijabah? Kalau ibaratkan WA, nggak contreng-contreng. Dia nggak ada, karena kamu wujud. Coba kamu matikan sebagai masa, dia yang ada. Maka dialah yang ada akan minta kepada dia yang ada. Karena yang ada yang boleh minta kepada yang ada. Karena yang adalah yang ada, yang tidak ada itu tidak ada. Karena yang ada yang tadinya tidak ada, sebenarnya tidak ada, nanti juga tidak ada. Dan diadakannya yang segala yang tadinya tidak ada. Bukan untuk mengadakan yang tidak ada jadi ada. Hanya dia sekali-kali ingin dohir, sekali-kali ingin batin. Pada saat kamu diadakan, dia ingin batin. Pada saat kamu hilangkan, dia ingin dohir. Dia begitu saja. Tapi dia selalu ada. Supaya dia lengkap. Dohir dia, batin dia, awal dia, akhir dia. Segala melihat yang akhir, sebenarnya kau melihat yang batin. Pada saat engkau melihat yang dohir, sebetulnya kau melihat yang batin. Sahabat. Itulah. Hanya dia ingin eksis. Sekali lagi, ini tentang drama Allah. Bukan drama kamu. Drama kita. Tadi semua ya. Maka dikatakan min alamatin nujhi fi nihayati ruju' ilallah fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan akhir adalah keberserahan diri di awal. Maka kalau seandainya kita dalam melakukan amal, melakukan apa, tidak ada aslama, maka berarti akhir pun akan celaka. Maka Allah ingatkan man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Maka keberhasilan akhir tergantung kepasrahan di keberhasilan awal. Min alamatin nuji fi nihayati ar-ruju' ilallah fi bidayatihi. Dan rujuk artinya berserah diri kepada Allah adalah pada akhirnya, sahabat. Ya. Ayo kita larikan dulu semuanya. Mari kata man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya bersinar pula pengakhirannya. Barang siapa gelap di awalnya, mampu mualafahnya, siapa yang mati di awalnya tetap mati di akhirnya. Inilah yang harus dipahami. Berarti bidayah menentukan nihayah. Tadi semua, ya.
Maka kemudian dilanjutkan oleh Syaikhullah, kita larikan biar kita bisa paham banyak tadi semua ya, di hikmah semuanya. Ukhruj min awsabati basyariyatika min kulli wasfin munakidin li ubudiyyatika litakuna linida'il hakim mujiban wa min hadratihi qaribah. Keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Karena selama kamu merasa dari sifat kemanusiaanmu, kau ada dalam lautan bala. Ad-dunya bahrul amik. Dunia ini adalah lautan yang dalam. Maka banyak manusia tenggelam di lautan dunia ini. Itulah Nabi bersabda, ad-dunya sidnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang. Hadis semua ya. Maka marilah kita panahkan diri kita, matikan diri kita supaya kita terbebas daripada. Maka ini dikatakan aslu kulli ma'syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Itu cirinya orang wujud adalah dia ridho. Itulah akibatnya, akibat wujud dari depan. Maka manusia itu adalah segala pangkal kemaksiatan itu adalah ridho 'anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho minka anha adalah wala intasabah jahilan la yardu 'anin nafsi khairun laka min antasabah aliman yardu 'anin nafsi. Jadi disinilah sahabat, pangkal setiap maksiat, kelalaian serta syahwat adalah kau ridho pada nafsumu. Kenapa ada nafsumu? Karena kamu adalah wujud. Ingat itu. Dan pangkal setiap ketaatan, kesadaran serta pengendalian diri adalah kau tidak merindu nafsumu. Sungguh bersahabat. Dan kita katakan, wala intasaba jahilan la yardu an nafsi khairun laka min antasaba aliman yardu an nafsihi. Bersahabatlah dengan orang bodoh, tapi dia tidak ridho dengan nafsunya. Karena bersahabat dengan orang yang berilmu, tapi ridho pada nafsunya akan melaksanakan. Itulah hanya bikin kisah surga neraka yang membuat kamu bingung, siksa kubur dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri nggak ngerti. Tadi semua ya, pahami itu. Jauhilah makhluk-makhluk kayak begitu. Ini zaman sudah akhir. Tadi semua ya. Tadi pahami. Maka disitulah Syaikhullah ingatkan. Kana Allah wala syai'a ma wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah ada dan tidak satupun bersamanya. Dan dia sekarang pun ada sebagaimana adanya dahulu. Hilangkan orang petantang-tenteng merasa jadi kiai, jadi ulama. Itulah kadang sekarang iblisnya sudah berubah dari semua ya. Maka marilah kita selanjutkan ya. Maka dikatakan la tarfa'na ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa' hajatan anha nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah. Dialah yang mendatangkan. Jadi ingat, segala apa yang datang padamu itu kayak tadi, sesungguhnya dialah yang mendatangkan. Maka jangan mencari penyelesaiannya kepada selain Allah. Segala masalahmu datang dari Allah. Kenapa kau datangkan masalah? Supaya kamu sadar. Tadi, supaya kamu tikusruk pada durukan. Mudah-mudahan kau mengesat gobang kabuyutan. Karena orang pada saat dengan maksiat, Syekh Syirih Sakoti terjebak dalam perampokan, akhirnya dia menjadi iman. Syekh Fudail bin Iyad, Rabi'ah Adawiyah, Umar bin Khattab, Syekh Syirih Sakoti, Habibi Al-Ajami, termasuk juga Sunan Geseng, Sunan Kalijogo. Orang-orang yang berbuat maksiat, yang akhirnya dengan kemaksiatan itulah akhirnya dia menyerah pada Allah. Ya Allah, aku menyerah. Pada saat dia menyerah, Allah adalah yang mengambil alih. Pada saat kamu yang melakukan, justru Allah biarkan kamu. Silahkan, kamu yang mau Allah yang melakukan, kamu yang menyerah. Tadi semua ya. Inilah. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang kita biar cepatkan saja adalah semua. Maka termasuk juga, kalau seandainya tidak demikian, ya, tidak kepada Allah, akhirnya apapun yang kau lakukan adalah hanya himmat. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha yashiru wal makanul ladhir tahala ilaih wal ladhir tahala anhu walakinir hal ila akwani ila mukawin. Pindahkan dari akwan menuju mukawin, dari makhluk menuju Allah. La tarhal min, janganlah kau berpindah dari makhluk menuju makhluk. Sekarang masih Muharram, ayo hijrah. Bebaskan Ayub dari penyakit kulit. Kamulah Ayub itu. Bebaskan dari penyakit kulit. Bebaskan Yakub dari buta. Kitalah Yakub itu. Ayub buta dari mata hati. Bebaskan Musa dari Fir'aun. Inilah Fir'aun. Bebaskan tubuhnya Fir'aun. Bebaskan Ashabul Kahfi dari dalam buha. Inilah buhanya. Keluarlah kamu sebagai Ashabul Kahfi. Bebaskan Yunus dari ikan Nun. Inilah ikan Nun yang telah melawan jiwa. Sehingga dia tidak mampu lagi merasakan kehadiran Allah. Bebaskan juga. Maka Nabi Muhammad pun hijrah di Muharram. Karena inilah saatnya kamu hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Tadi semua. Di amwalihim. Tadi semua. Untuk apa? Supaya a'dhamu darajatan indallah. Supaya kamu dapatkan darajat.
ulaika humul faizun yubashshirhum rabbuhum birahmat. Semua. Maka Allah akan gembirakan kamu dengan kasih sayangnya, dan dia akan ridho, dan dia akan membawa kamu ke dalam surganya. Abahawis kan Allah laka kepadamu antandura, untuk melihat ma yang berkaitan dengan dirimu dan di luar dirimu, fil mukawanat. Ternyata mukawan itu adalah kawana. Sadarilah, rubahlah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Ternyata abid wal ma'bud, ternyata wayang ya dalang. Kamu ini wayang ya dalang. Pada saat ada posisi kamu, maka dalang tidak ada. Pada saat posisi dalang, tubuhmu dijamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Coba silakan tubadil. Ihramlah dirimu. Kemudian mi'rajlah sampai hilang keberadaan dirimu. Munajatlah, saling memandang dia dengan dia. Tadi mana? Al-mu'minun mir'atul al-mu'min. Al-mu'min mir'atul al-mu'min. Al-mu'min ruh yang ditiupkan Allah pada kita, dan al-mu'min Allah. Tadi semua. Itulah yang tadi Isra Mi'raj tadi semua. Ya. Tadi. Makanya disinilah, makanya tadi abahawis yang laka kepadamu antandura, untuk melihat bil mukawanat. Ternyata segala mukawan itu kawana. Ternyata sebenar-benarnya wayang itulah dalang. Tadi. Ternyata sebenar-benarnya abid itulah ma'bud. Ternyata sebenar-benarnya Muhammad itulah Allah. Tadi. Ternyata sebenar-benarnya gula itulah manis. Ternyata sebenar-benarnya pedas itulah cabai. Ternyata sebenar-benarnya panas itulah api. Api itu yang panas. Tadi semua. Api dan panas tidak berpisah. Abid wal ma'bud wahid. Gula dan manis yang tidak al-abid wal ma'bud wahid. Kita pun. Siapa yang menjadi hamba? Siapa yang jadi Tuhan? Kalau kamu jadi Tuhan, Allah jadi hamba. Maka tadilah kenapa banyak manusia, ya Allah berikanlah, turunkan rezeki dari langit, jauhkan, keluarkan dari bumi, jauh deketin, sedikit banyakin. Nah, itulah. Sekarang Tuhannya lemah, karena kalian bikin kalian Tuhan kalian seperti jongos yang kalian suruh-suruh. Tadi semua. Inilah kebodohan manusia akhir zaman. Tadi semua ya. Maka berpilihlah kawan. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka alaihi maqaluhu. Janganlah kau jadikan adalah sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perasaan untuk kembali pada Allah. Ya. Dari semua. Tapi bukan berarti kamu tidak mau berikhtiar, berusaha. Tapi lihatlah segala ikhtiar itu adalah Allah. Maka justru pada saat kau nyangkul, lihat fi'il Allah pada tubuhmu. Lihat asma Allah pada hatimu. Sesungguhnya gerakan tubuhmu untuk nyangkul datang dari hati. Itulah asma Allah. Pada saat hati ini memerintahkan tubuh, sebetulnya datang dari ruh Allah. Pada saat ruh itu menyuruhkan hati untuk menggerakkan tubuh, untuk nyangkul, untuk jadi satpam, untuk jadi maling, untuk jadi apapun. Sebenarnya, itu maka kata Allah, siapa yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Siapa berjalan kepadaku dengan ilmu, aku akan uji ilmunya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ma'rifatnya, aku akan uji. Tapi siapa berjalan kepadaku, dia la haula wala quwata illa billah, maka akulah yang akan bertanggung jawab. Maka hilanglah dosamu semuanya, dikembalikan. Apalagi setelah kau melihat, mana ada dosa pada saat engkau sudah serahkan semuanya. Tubuh ini bukan milikku, gerak ini bukan milikku, hidup ini bukan milikku, apapun yang dilakukan tubuh ini. Maka taat dan maksiat itu bukan patokannya. Maksiat yang menyadari kehadiran sang hidup, yang penggerak muhariknya Allah, itulah ketaatan sebenarnya. Tapi ketaatan yang kamu tidak menyaksikan Allah di dalamnya, itulah kemaksiatan. Maka sejam kau sholat, yang sholat kamu adalah itulah maksiat. Sejam kau dikir, yang dikir kamu itulah maksiat. Sejam maksiat. Maaf, ini jangan dipelintir. Maka tadi, orang yang sudah tidak merasa wujud, maka juga sholat. Tapi orang yang merasa ada, sholat pun pahamilah. Ya. Kalau tidak begitu, berarti kamu akan celaka dalam hidup ini. Apa amalmu yang bisa kau jual pada Allah? Mana ada manusia bisa beramal? Ya. Maka dikatakan, ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin, wala kasyura amalun baroza min qalbin ziragibin. Maka amal yang lahir dari hati yang zuhud tidak bisa dikatakan sedikit, dan amal yang lahir dari hati yang pamrih tidak bisa dikatakan banyak. Amal yang dilakukan tubuhmu maka tiada gunanya. Itulah iblis berkata, qala rabbi bima aghwaitan, ya Allah, karena sesatkan aku. Tadi maka tadi, qala rabbi bima aghwaitan la uzainana lahum fil ar, karena engkau telah sesatkan aku, maka aku sesatkan manusia. Maka kata Allah, illa ibadaka minhum al mulasin,
kecuali mereka adalah hamba-Mu yang sudah al-mutu qabla an tamutu, yang sudah hilang wujudnya. Maka berarti yang beribadah adalah Engkau. Bagaimana mungkin aku iblis, tenagaku, kekuatanku diberikan ilmu oleh Engkau untuk menghancurkan manusia. Pada saat manusia yang sudah fana, maka aku tidak bisa mengganggu dia. Itu sahabat. Tapi kalau kau yang ada, itulah Barsiso hancur. Balham bin Baura hancur karena yang ada dia. Dan jangankan Balham bin Baura, Barsiso, Nabi Adam sudah contoh kurang apa pada saat dia tadi semua. Hancurlah dia. Nah, inilah sahabat yang harus dipahami. Maka di hikmah selanjutnya adalah maka tadi, walaupun begitu, tapi dikatakan la tatruki dzikra li adami khuduri ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi adalah dzikrihi. Fa asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dzikrin ma'a wujudi khudurin. Jadi walaupun kamu adalah belum hudur Allah, tapi teruskan, karena kesesatan, kelalaian yang dilakukan tanpa dzikir adalah sesungguhnya akan lebih bahaya daripada dzikir. Maka la ilaha illallah itu dzikir ma'a ghaflatin naik kepada dzikir ma'a yaqdatin, dzikir ma'a yaqdatin naik kepada dzikir ma'a khudurin, dan dzikir ma'a khudurin kepada dzikir ma'a ghaibatin kepada dzikir ma'a musyahadah. Nah tadi ingat dengan perbuatan dan ucapan, itulah sebut dzikir syariat. Ya, ingat mengingat Allah dengan hati, itulah dzikir thariqat. Tadi mengingat Allah adalah apa dengan rasa, itulah dzikir hakikat. Mengingat Allah dengan pandangan mata, itulah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu segala apa yang kau lihat dengan matamu. Jadi semua ya. Maka orang-orang yang sudah mengerti tentang hukum Allah, dia akan tenang. Mari katakan, la ya'dumi dzanbu indaka adalah adhamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Fa in man arafa rabbahu istasghara fi dzanbika ramihi dzanbika. Janganlah kau memandang dosa besar hingga menghalangimu berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada dosa besar kalau kamu sudah melihat pihak Allah. Tapi tidak ada dosa kecil kalau kamu adalah melihat dengan keadilan Allah. Maka itulah hikmah yang berikutnya adalah la saghirata idza ada qabalaka adluhu wala kabiratan. Fala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil jika engkau berhadapan dengan keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika engkau berhadapan dengan karunia-Nya. Mau lihat mana? Keadilannya atau karunia-Nya? Kalau kau ingin dengan karunia-Nya, matikan dirimu. Jangan pernah merasa beramal. Tapi kalau kau ingin dengan keadilannya, dosa kecil pun menjadi besar, sahabat. Tapi dengan karunia-Nya, dosa besar pun menjadi kecil. Maka tadi, orang sudah la haula wala quwata, tidak punya dosa lagi, walaupun dia perkosa seluruh manusia sedunia. Karena dia sudah tidak mampu menyaksikan doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Indah. Ya. Dan indah ya. Maka dikatakanlah, la amala arja lil qulubi min amalin yaghidu anka syuhuduhu wa taqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih dapat diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak kau pandang. Tadi orang yang sudah tidak wujud tidak akan pernah memandang bangga dengan amalnya. Itulah. Maka kata banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang saum tapi tidak saum. Banyak orang yang buka tapi saum. Banyak orang tidak sholat tapi sholat, kata Nabi. Tadi, inilah juga termasuk dalam bab perkawinan. Banyak orang kawin tapi zina. Inilah yang harus dipahami ya. Itulah kenapa sahabat, pada saat engkau sudah pasrah pada Allah, dia akan berikan warid. Karena wirid yang kamu lakukan akan diberikan senjata oleh Allah. Seperti kamu menyelam, maka akan dikasih oksigen untuk menyelam ke bawah. Itulah warid. Pada saat kamu ingin terbang, nah inilah cak-cak itu rezekinya terbang, tapi dikasih warid oleh Allah, nempel tubuh itu warid. Tadi semua, ya. Pada saat ikan itu harus berenang, dikasih sirip. Dan pada saat burung itu mau terbang ke langit, dia kasih sayap. Itulah warid. Nah, kita pun pada saat berjalan, setelah kita nggak merasa wujud, Allah kasih warid. Adalah dari buah wirid, Allah berikan kamu untuk berangkat terbang ke hadrat Allah itu dengan Allah, sahabat. Tapi kalau kamu sudah lepaskan adalah baju kebodohan, baju kemelekatan, ya. Maka dikatakan aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika illa fadha'i syuhudika. Dia mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkanmu dari penjara keberadaanmu ke angsa penyaksianmu. Tuh, dari keberadaanmu menjadi kepada penyaksianmu. Dari zikir ma'agwaibatin kepada zikir musyahadah, sahabat. Maka nampaklah segala rahasianya.
maka engkau adalah akan menikmati hidup ini. Kalau sudah begitu kata Abah, tidak ada lagi yang haram untukmu. Maaf. Itulah kenapa di sorga itu nggak ada khamar pun haram, halal, semuanya halal. Abah kasih tahu, segala sesuatu yang sudah jadi Allah, sudah sampai kepada laut kata Nabi, semuanya bangkainya juga halal. Itulah surga bagi orang yang sudah mengerti dari semua ya. Maka kau akan mendapatkan banyak bidadari sebetulnya. Ya. Maka itulah dikatakan la tuprihka ta'atu ili annaha barajat minka wafrah biha li annaha barajat minallah ilaika. Jangan engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan darimu, tapi bergembiralah sebagai ketaatan sebagai karunia dari Allah. Maka kamu sudah tidak akan lagi merasa beramal dari semua ya. Tidak lagi berbangga-bangga dengan amal. Tidak lagi akan menjual amalmu yang butut itu dengan surga. Amalmu yang butut itu dengan pahala. Karena Allah lebih besar dari pahalanya. Allah lebih besar dari Lailatul Qadarnya. Allah lebih indah dari surganya. Maka tadi, kalau orang masih bisa memilih Allah ataukah harta 1 triliun, berarti orang itu benar-benar belum menyaksikan Allah. Maka Abah saya pilih. Abah saya itu mau mati karena mati itu kembali pada Allah, ataukah harta 1 miliar dolar saya milih mati. Silakan kalian puluhan ribu sekarang menyaksikan Abah. Doakan yang dirindukan oleh Abah setiap pagi. Apakah Abah tidak punya dosa? Banyak. Tapi Abah sudah tidak melihat hidup ini milik Abah. Aku sudah serahkan kaki dengan roromehin kapalannya. Rambut udah dengan ketombenya. Perut dengan nya. Apa milikku? Kenapa kalian berbangga-bangga dengan ataupun sebaliknya? Inilah kalau kalian sudah disitulah kenikmatan ya. Maka barangkali itu saja dulu yang bisa Abah sampaikan, tetapi pada dasarnya adalah sebagai penutup. Inilah akhirnya manusia tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah. Rubbama atoka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Boleh jadi dia memberimu tapi sebenarnya menghalangimu. Tadi manusia, waduh senang diberi, padahal dihalangi. Tadi semua, ada senang dihalangi, padahal dia nangis dihalangi, padahal sebenarnya sedang diberi. Tuh. Kalau kamu sudah mengerti hukum Allah begitu, nikmat kamu. Ternyata dihalangi diberi, ternyata diberi dihalangi. Kamu akan terbuka di situ. Oh, ternyata aku ditahan itu, ternyata aku sedang diberi toh. Ternyata anakku aja yang minta silet gol, aku tahan karena aku memberi keselamatan kepada dia. Tuh. Tadi semua, ya. Diberi sakit, kenapa? Kalau kamu dengan sehat akan lebih banyak maksiat yang mau lakukan. Maka kalau orang sudah paham, sahabat, kalau dia diberi hidup, berarti hidup itu adalah lebih baik. Kalau dia beri sakit, sakit itu lebih baik. Kalau dia beri kaya, kaya itu lebih baik. Kalau dia dikasih miskin, miskin itu lebih baik. Coba kamu rasakan, kalau sekarang jadi orang miskin, kenapa miskin itu lebih baik? Ternyata kamu udah miskin pun sudah masang slot. Udah dikasih bansos pun buat untuk judi online. Nah inilah. Bagaimana kamu mau siap jadi orang kaya? Dari semua, ya. Jangan hidup dengan kepalsuan, ya. Akhirnya dikatakan oleh satu ilah, ya. Al-aqwalu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun fan nafsu tanduru ila dhahiri girratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Alam ini lahirnya adalah hanya tipuan. Nah, manusia pada saat dia wujud, itulah dia akan bingung dengan tagoyurnya alam. Tertipu terus dia. Dikiranya rezekinya di kanan, ternyata di kiri. Dia lari ke kiri, ternyata rezekinya di kanan. Pada saat dia bergerak, ternyata rezekinya diam. Pada saat dia diam, rezekinya di depan. Inilah. Karena dia nggak ngerti dengan tagoyurnya alam. Ya. Inilah persoalan. Maka al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun. Nah, batinnya itu yang harus kamu lihat. Ada pan nafsu tanduru ila dhahiri girratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Pahami ya, sesungguhnya nafsu memandang tipuan lahirnya, sedangkan hati memandang pelajaran. Tadi ternyata diberi itu tidak diberi. Ternyata tidak diberi itulah diberi. Itu pahami tadi semua ya. Kalau kamu tidak diberi ilmu, karena dengan ilmu saja udah punya sedikit aja udah tidak mau diamalkan dan sombong, bagaimana dengan ilmu yang banyak? Pada saat kamu dikasih harta, sedikit aja sudah nggak bersyukur, maksiat, bagaimana kalau dikasih harta banyak? Maka tadi, kenapa tidak bisa menjablay? Nggak ada duit. Kenapa nggak bisa judi? Nggak ada duit. Karena kamu punya duit sedikit aja udah judi, apalagi kalau duitmu banyak. Kayak apa kamu maksiatnya? Coba pikirkan. Betul Pak Min? Iya, makanya kenapa dikasih kurang? Itulah in aradda ayyakuna laka izun la yafna fala yasta'izanna bi izin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Manusia ini mengejar-ngejar kemuliaan yang fana, kemuliaan yang palsu, di semua ya.
Ini agak lama sedikit karena Abah ingin sampai kepada, maka disinilah dipahami tentang hakikat pemberian dari Allah. Ya, maka dikatakan di sini ada al-atau minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian oleh makhluk ada penghalangan. Pada saat kamu diberi makhluk, sebenarnya kamu sedang dihalangi. Tapi wal man'u minallahi ihsanun, tapi penghalangan oleh Allah juga pemberian. Tuh. Kamu senang diberi orang, padahal kata Allah, gua halangi lu kepada gua. Nih, kamu asik pada mainannya, tapi kamu lupa pada yang berinya. Tadi semua. Tapi pada saat orang tua diberi mainannya, karena yang diberi diri, aku memberi diriku padamu. Begitu. Maka kamu akan senang. Mau pilih mana? Inilah orang masih ngejar-ngejar pahala, tapi nggak peduli kepada yang punya pahala. Maka sengsaralah hidupnya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah manusia menjadi dua kelompok. Rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada alaika bizandi fakana sababan minal wusul. Boleh jadi Allah membukakan untukmu pintu ketaatan, namun tidak dia bukan untukmu pintu penerimaan. Hayo taat. Diberi tapi tidak diberi. Diberi ketaatan tapi tidak diterima. Tapi ada orang tadi wa rubbama qada alaika bizandi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi pula dia menetapkan dosa atasmu, tapi karena sebab dosa tadi itulah justru kamu wusul pada Allah. Karena orang yang sudah berbuat dosa akan terpuruk dia. Terang-terang kolentrang, silondok, payah nunutan, dikusuk karena durukan. Jatuh dalam rugi, jatuh dalam susah, jatuh dalam maksiat. Disitulah dia bangkit. Maka disitulah sahabat, kalian harus mengerti tentang ketaatan. Ada yang diberi ketaatan, tapi tidak diberikan penerimaan. Ada orang diberikan maksiat, tapi diangkat oleh Allah setinggi-tingginya untuk dia mulia. Karena inilah yang harus dipahami. Ya, mereka katakan maksiatun aurasat dullan watihkoro khairun min ta'atin aurasat izan wastikbaro. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh akan lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa sombong, merasa mulia. Syekh, mursyid, kiai, mama, romo, buya, tai. Tai lebih mulia. Siapapun yang mengaku itu. Orang yang ngaku mursyid lebih tai lebih mulia, yang diam itu. Tai tidak pernah menyebut dia tai. Tapi orang mau mama, buya, mursyid, syekh. Inilah tadi semua. Udah cukup segitulah. Nanti ini udah keburu oper nih tadi semua ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.